Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, apa kabar hari ini? Bagaimana puasanya? Mudah-mudahan puasanya lancar. Ya sahabat tani, hari ini kita di ladang pisang lagi. Ini masih di pisang barangan. Ya kenapa pisang barangan terus-terusan kita review, kita harus kelola? Karena memang pisang barangan ini perawatannya memang lebih intens daripada pisang-pisang yang lain. Nah jadi hari ini kita akan membahas beberapa penyakit pisang yang bisa terjadi pada tanaman pisang kita sesuai dengan komenan dari Mas Didi di kolom komentar di video kita kemarin. Jadi kita hari ini akan membahas tentang beberapa jenis penyakit pada pisang dan bagaimana cara pencegahannya. Yuk ikutin. Sahabat tani sudah pernah merasakan sendiri ya, buat yang petani pisang, rasakan ada beberapa tanaman Anda yang mengalami kering, kuning, mungkin gara-gara bakteri atau karena jamur, atau bahkan kerdil, atau yang sering disebut dengan banci. Bukan banci yang bukan, tapi yang memang banci, yang memang tanaman kerdil pisang yang tidak bisa berkembang sama sekali. Nah, semua penyakit itu sebenarnya bisa kita atasi dengan cara beberapa hal. Oke, nah hari ini bersama tim Atok Sapar kita akan tutorial bagaimana cara mencegah agar penyakit-penyakit tersebut tidak terjadi pada tanaman pisang kita. Oke, nah cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan nematisida. Kita bisa pakai furadan, kita bisa pakai jenis yang lain, terserah boleh, dengan dicampur dengan deterjen. Itu cara yang pertama. Ya, yang kedua sudah pasti bagaimana cara perawatan kita, dari mulai alat-alat pertanian yang kita gunakan, pakaian yang kita gunakan, itu semua akan menjadi faktor penyebab kunci agar tidak terserang penyakit pada tanaman pisang kita. Ya, nah apakah ada pengobatan untuk yang terkena fusarium? Kemarin pertanyaan seperti itu ya. Nah, perlu sahabat tani ketahui bahwasanya fusarium ini sudah terjadi sejak lama. Pertama kali ditemukan di Australia. Nah, sampai saat ini memang belum ada pengobatan pasti untuk tanaman yang sudah terkena fusarium. Nah, cara penanganannya cuma satu, yaitu disuntik mati, kemudian dibongkar sampai di akar. Sehingga fusarium ini sampai sekarang memang belum ada obatnya. Tetapi kita sebagai petani yang sehat, petani yang modern, kita harus siap untuk mencegah penyakit-penyakit itu supaya tidak terjadi di tanaman kita. Nah, daripada nunggu lama, yuk kita praktikin bagaimana cara penggunaan furadan bersama dengan deterjen tadi supaya tanaman kita tercegah dari penyakit fusarium, tanaman kerdil, ataupun yang terinfeksi oleh bakteri. Yuk. Ya teman-teman, ini saya pegang sudah dengan furadan yang 3 gram ya. Ini isinya bahan aktif karbofuran 3%. Jadi ini fungsinya untuk menghindari hama atau mencegah hama untuk masuk ke tanaman kita. Nah, takarannya untuk per pohon, nanti furadan ini akan kita campur dengan deterjen. Ya, deterjennya bebas, mau apa aja terserah. Yang penting takarannya 1:1. Oke, nanti cara penaburannya setiap pohon kita akan tabur sekitar 100-200 gram. Atau ya sekepalan tangan atau 2 kali kepalan tangan aja. Supaya kita menghindari infeksi-infeksi dari bakteri-bakteri atau dari jamur yang ada di sekitar pohon kita supaya tidak terkena ke bagian akar dan ke bagian batang. Oke, mari kita campur aja.
Oke sobat tani, ini udah siap kita racik. Kita tabur aja ya. Yuk. Untuk penaburan kita 200-300 gram aja. Tapi untuk yang ada anakannya mungkin kita bisa banyakin dikit ya. Hal ini bisa Anda lakukan sekitar 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali juga boleh. Ini untuk mencegah penyakit fusarium pada tanaman pisang barangan. Ditabur saja. Oke sahabat tani, mungkin yang nanya kok pakai deterjen ya. Ya kita tahu fungsi dari deterjen ini kan sebagai desinfektan ya, untuk pakaian, untuk ini gitu. Dan memang ada beberapa penelitian yang bisa menggunakan bahan aman ini, deterjen ini untuk tanaman pisang, untuk menghindari dari serangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Nah beda dengan tanaman kerdil, itu memang tidak menular ya kalau tanaman kerdil. Tapi untuk tanaman kerdil penanganan cuma satu, bongkar sampai habis, baru tanam yang baru, tapi pilih bibit yang paling pas. Jadi tanaman kerdil itu sebenarnya teman-teman sahabat tani bukan karena dia tumbuh kemudian dia jadi kerdil, bukan, tapi memang bibitnya memang bibit yang sudah kerdil yang tidak bisa berkembang. Ini buat para sahabat tani yang ingin tanam pisang barangan, tolong dipilih bibit yang paling benar. Oke, ini trik yang pertama. Saya mau lanjut dulu, nanti saya akan kasih tahu Anda trik yang kedua. Ya, tips yang kedua adalah bersih. Prinsipnya bersih ya teman-teman. Jadi misal kita mau kelaras pisang, kelaras daun pisang ya, atau motongin daun pisang yang sudah kering, yang sudah terkena beberapa penyakit. Nah hal yang paling penting itu adalah petani sendiri harus menjaga kebersihan. Jadi kebersihan apa saja? Yang pertama, kalau Anda mau ke pisang barangan, usahakan menggunakan baju yang berbeda. Misal Anda punya beberapa ladang, misal kami kemarin dari ladang ubi kemudian mau ke pisang barangan, nah kami nggak boleh menggunakan baju yang sama ya. Kita harus belajar dari petani modern. Yang kedua, alat yang kita pergunakan adalah memang alat yang memang sudah kita bersihkan atau kita desinfektan. Nah hari ini karena saya mau motong beberapa daun pisang, saya menggunakan desinfektan dari ini Sunlight ya sebagai desinfektannya, dan air dikit aja. Nah jadi ini kita campur secukupnya saja ya, karena prinsipnya adalah desinfektan supaya kalau di medis itu namanya pencegahan infeksi nosokomial, pencegahan infeksi yang berpindah. Jadi kita nggak boleh menggunakan pisau yang baru kita gunakan di pohon 1 ke pohon yang nomor 2, itu nggak boleh. Jadi setelah kita gunakan pisau di pohon nomor 1, kita bersihkan dulu atau kita celupin saja ke air desinfektan ini ya, ke air desinfektan ini, baru kita boleh gunakan lagi untuk ke pohon yang lain. Itu namanya menjaga kebersihan dan kesterilan dari alat yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, mau cangkol, mau jenis arit atau egrek. Egrek nih setelah kita gunakan ke satu pohon di pisang barangan, satu pohon sebelum ke pisang yang lain, kita harus bersihkan dulu atau kita desinfektan. Oke teman-teman, cairan udah ready, pisaunya juga sudah ready, udah tajam nih, udah kita asah. Yuk kita praktekin.
yang kita pakai, kita mau pindah pohon ini, celupin aja. Dia sudah terdesinfektan sendiri. Ingat ya, harus prinsipnya bersih. Oke. Nah, jadi kok teman-teman sahabat tani ada yang nanya, oh ribet ya pisang barangan ya? Yeah. Masih ribet bos. Anda tahu kan perbedaan harga pisang lilit satu sisir dengan pisang barangan satu sisir? Kenapa harga bisa berbeda? Karena perawatannya juga ada beda. Jadi lanjut. Jadi memang perawatan pisang barangan ini agak lebih repot dibandingkan pisang-pisang yang lain. Tapi jika ini berhasil, hasilnya itu akan membuat Anda itu wow, gitu ya teman-teman. Oke sahabat tani, saya mau lanjut lagi. Jadi nggak mungkin teman-teman ikutin saya sampai selesai. Jadi saya mau lanjut. Jadi sampai sini dulu videonya. Itu tadi 2 cara untuk mencegah penyakit fusarium, penyakit yang lain yang diakibatkan oleh bakteri ataupun virus. Jadi ini beberapa caranya. Ingat teman-teman, fusarium sampai sekarang belum ada obatnya. Mudah-mudahan para profesor-profesor yang di luar sana, teman-teman kita yang sang peneliti bisa menemukan obat untuk mencegah ataupun mengobati tanaman yang sudah terkena fusarium tanpa harus kita bongkar habis, suntik mati dan kita buang. Oke, sampai situ dulu sahabat tani. Semoga infonya bermanfaat. Semoga kedepannya saya bisa memberikan dan tim Atok Sapar bisa memberikan video-video yang lain tentang perawatan tanaman pisang. Mungkin hari ini kita pisang barangan, mungkin selanjutnya kita bisa ke pisang lit atau ke pisang kepok atau ke pisang Banten. Jadi ada beberapa jenis pisang yang kita tanam. Oke, yang paling penting jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video Atok Sapar supaya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke sahabat tani, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.